Dalam kunjungan kerjanya ke Bali, selain membuka pertemuan Asia Pacific Tourism and Hospitality Summit, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dalam pertemuan yang membahas tentang aksesibilitas Bali melalui bandara diadakan di ruang pertemuan Gedung Wisti Sabah Angkasa Pura I, Bandara I Gusti Ngurah Rai. Pada rakor tersebut, Menparekraf Sandiaga Uno mendapatkan informasi terbaru mengenai sejumlah isu mulai dari kemacetan yang terjadi 29 Desember lalu, trafik penerbangan dan penumpang hingga rencana pembukaan rute penerbangan baru serta penambahan penerbangan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bali Zainal Nur Arifin. Silakan rekan Zainal. Iya, terima kasih rekan Medistrio dapat laporkan bahwa memang kemarin dalam kunjungan kerjanya ke Bali di titik terakhir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno melakukan rapat koordinasi dengan PT Angkasa Pura dan stakeholder bandara. Dan dari hasil rakor tersebut ada 3 kesimpulan yang dapat diambil dan telah disampaikan oleh Menparekraf Sandiaga. Pertama, terkait konektivitas, di mana dibutuhkan peningkatan jumlah penerbangan yang bisa menjangkau pasar utama Indonesia, seperti Australia, Eropa, Asia, dan Amerika. Dengan adanya penambahan jumlah penerbangan, diharapkan Bandara I Gusti Ngurah Rai dapat melayani penumpang seperti sebelum pandemi di tahun 2019 sebanyak 24 juta. Dan kesimpulan kedua, seluruh stakeholder terkait diharapkan berkolaborasi guna memastikan pengalaman dan kenyamanan wisatawan mancanegara saat berkunjung ke Bali tidak terganggu. Dan ketiga, upaya pengendalian kepadatan wisatawan agar tidak terpusat di satu daerah saja. Dan mengenai kepadatan atau kemacetan lalu lintas yang terjadi pada tanggal 29 Desember yang lalu, Menparekraf Sandiaga menyampaikan salah satu upayanya dengan menjajaki atau berkoordinasi dengan Korlantas, yakni membuat skema buka tutup seperti yang sering dilakukan sejumlah daerah, terutama di Jawa Barat. Dan selain itu, untuk upaya pengembangan destinasi di Bali Utara telah dilakukan untuk pemerataan agar padatan atau overtourism di Bali Selatan ini tidak terjadi. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Zainal atas laporan Anda, dan Tribunars, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Menparekraf Sandiaga Uno. Berikut tayangannya untuk Anda. Merapat koordinasi Parekraf dengan stakeholders di Bandara Ngurah Rai dapat disimpulkan 3 hal. Pertama, untuk mendukung pariwisata berkualitas berkelanjutan dibutuhkan tambahan konektivitas, jumlah penerbangan yang bisa menjangkau pasar-pasar utama dari pariwisata yang berkualitas, yaitu dari Australia, dari Eropa dan Amerika, dan dari Asia. Dan tadi sudah kita petakan ada beberapa penerbangan tambahan yang akan kita dapatkan di 2024, termasuk yang kita sasar dari Turkish Airlines, Etihad, juga ada beberapa tambahan dari maskapai penerbangan internasional. Yang kedua adalah kolaborasi untuk memastikan pengalaman dan kenyamanan saat wisatawan mancanegara, terutama dengan adanya tambahan biaya $10 untuk kemajuan budaya dan juga kelestarian budaya dan penanganan sampah yang kita harapkan bisa memberikan nilai tambah kepada para. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.